Hai, hari ini apa kabar? Buat kamu yang sedang rehat malam ini, yang sedang melepas lelah setelah seharian beraktivitas, semoga kamu selalu baik-baik aja ya. Adapun kalau hari ini adalah hari terberat kamu, gak apa-apa. Aku yakin kamu pasti bisa melewatinya. Kamu manusia tangguh yang berani melawan dunia dengan segala rintangan-rintangannya. Hari baik tidak selalu datang pada kita. Ada kalanya kita menjalani hari yang paling berat dalam hidup kita. Itulah dunia, terima aja. Karena aku yakin, seberat apapun beban yang kita terima, tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Jika Tuhan memberikan masalah yang menurut kamu sangat berat, maka Tuhan tahu, cuma kamu yang bisa menghadapinya, bukan orang lain. Maka semangatlah. Seberapa beratnya beban hidup yang kamu tanggung, percaya aja, dunia ini masih layak kok untuk kamu tempati. Semoga hari-harimu ke depannya selalu indah dan menyenangkan ya. Untuk cerita malam ini, aku akan membawakan sebuah topik yang mana topik ini udah di-request sama teman aku kemarin. Topiknya adalah hidup itu adalah sebuah pilihan. Kamu setuju gak sih tentang hidup adalah sebuah pilihan? Menurut aku, topik ini cukup umum ya. Karena udah pasti kalian semua pernah ada di situasi di mana kalian dihadapkan pada sebuah pilihan. Bener gak? Tapi gak semua orang bisa dengan mudah mengambil sebuah keputusan. Ada kalanya sebuah pilihan harus difikirkan dan dipertimbangkan matang-matang. Dan ini kadang memakan waktu yang cukup lama. Dan yang gak kalah penting, gimana sih kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita itu? Jangan sampai pilihan kita itu menjadi sebuah penyesalan yang kita tidak inginkan. Gimana cara kita menentukan sebuah pilihan yang sulit? Untuk kamu yang saat ini mungkin sedang berada pada situasi di mana kamu dihadapkan pada sebuah pilihan yang rumit, semoga cerita ini bisa menjadi semacam solusi dan dapat membantu kamu dalam menentukan sebuah pilihan. Langsung aja kita masuk pada segmen cerita bersama aku Dodi dengan cerita malam sebelum tidur yang akan menemani kamu melepas lelah yang semoga ada manfaatnya. Selamat mendengarkan. Hidup adalah pilihan. Kamu sadar gak sih bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu merupakan hasil dari proses pemilihan. Contoh sederhananya, ketika kamu memilih untuk menyukai warna putih misalnya. Ketika aku tanya, kenapa harus warna putih? Padahal masih banyak pilihan-pilihan warna yang tersedia. Balik lagi, itu adalah pilihan kamu. Kamu bebas memilih apa yang kamu suka. Sama halnya saat kamu memilih antara musik pop atau jazz. Atau saat kamu memilih minuman apa yang harus kamu beli di minimarket. Lebih sederhana lagi deh, saat kamu memilih pakaian untuk dipakai hari ini. Apa yang harus kamu pakai? Kembali lagi,
itu tergantung pilihan kamu. Kamu memilih apa yang kamu suka. Kalau kita lihat nih, sebenarnya hidup kita penuh dengan rangkaian-rangkaian pilihan. Dan kita adalah seorang pemilih. Bagaimanapun, selama kita masih hidup, pilihan itu akan selalu datang. Karena balik lagi ke topik, hidup itu pilihan. Entah kamu suka atau enggak, akhirnya kamu harus memilih juga. Cuman kadang ya, kita dihadapkan pada situasi-situasi yang sulit untuk memilih. Contohnya mungkin dalam hal pekerjaan. Ketika kita ngerasa jenuh dengan pekerjaan kita kayak ngerasa stuck di situ-situ aja. Gak ada perkembangan dalam hal karir. Dan akhirnya jadi malas-malesan. Kerja salah-salan. Gak benar karena udah ngerasa boring aja gitu. Pada saat itu, kita dihadapkan sama dua pilihan. Antara terus mempertahankan pekerjaan itu atau resign dari pekerjaan itu. Dan nyatanya untuk memilih di antara dua pilihan itu gak gampang. Ada beberapa teman aku yang juga saat ini sedang dalam posisi kayak gitu. Kebanyakan dari mereka berpikiran bahwa jika mereka resign dari pekerjaan, kedepannya belum tentu bisa dapat pekerjaan lain. Sialnya mungkin mereka lama gak dapat kerja. Tapi kalau terus bertahan, yang ada malah makin jenuh, makin gak semangat. Jatuhnya jadi ngeluh terus, marah-marah gak jelas. Capek sendiri kan ya. Kalau udah gitu, gimana dong? Yang aku mau ingetin di sini bahwa setiap pilihan yang kita ambil, apapun itu, pasti selalu ada resiko yang harus kita tanggung. Gak ada satupun aktivitas yang kita lakuin di dunia ini itu tanpa resiko. Semua pasti ada resikonya. Terlebih itu besar atau kecil. Jadi tuh kalau kamu pilih ini, resikonya ini. Kalau kamu pilih itu, ya resikonya itu. Terus gimana dong cara menentukan pilihan supaya kita gak nyesal ke depannya? Caranya ya, kamu harus yakin. Terus positive thinking. Pilih jalan yang kamu mau dan tanggung jawab. Gitu aja sih. Pertama, kamu harus benar-benar yakin sama pilihan kamu. Yakin kamu sanggup menerima resikonya. Yakin kamu bisa ngejalaninnya dengan baik. Terus positive thinking. Kamu harus berpikiran bahwa dengan jalan yang kamu pilih, kamu bisa lebih baik ke depannya. Jauhkan hal-hal negatif dari pikiran kamu. Karena hidup kita tuh secara gak sadar mengikuti sugesti yang kita sendiri. Kalau kita bilang sulit, pasti akan sulit. Kalau kita bilang mudah, pasti akan mudah. Yang gak kalah penting dalam menentukan sebuah pilihan adalah ikuti kata hati kamu. Pilih jalan yang kamu mau. Mungkin kamu pernah dengar pepatah kalau hati itu gak bisa bohong. Tapi kalau ada dua pilihan dan kamu dua-duanya suka, gimana dong? Ibaratnya nih, kamu suka nyanyi dan kamu suka ngelukis.
Kalau kamu emang mampu dan sanggup buat ngejalanin dua-duanya, why not? Kamu bisa pilih dua-duanya. Tapi kalau kamu disuruh pilih salah satu, gimana? Saran aku sih, pilih yang menurut hati kamu paling nyaman kamu lakuin. Meskipun kamu suka dua-duanya, pasti dalam hati kecil kamu ada yang paling nyaman buat kamu lakuin. Meskipun selisihnya tuh cuma 0,1%. Paham kan maksudnya? Terus yang terakhir nih, tanggung jawab. Kamu harus selalu memilih apa yang kamu suka dan ikutin kata hati kamu dan bertanggung jawab. Karena apa sih? Ya karena ini hidup kamu, yang ngejalanin kamu, dan kamu harus tanggung jawab sama pilihan itu. Jangan sampai kamu menyesal dengan pilihan kamu. Itu berarti kamu tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu pilih. Sebisa mungkin jangan sampai menyesal. Kalau kamu salah memilih dan gagal, it's okay. Keberuntungan gak akan selalu datang. Ada kalanya kamu harus gagal dulu untuk bisa sukses. Kalau kamu sudah memilih satu jalan dan ternyata gagal, kamu bisa kembali dan memilih jalan lain. Itu salah satu cara kamu bertanggung jawab. Beda dengan kamu menyesal. Kamu hanya akan menyalahkan pilihan kamu dan tidak mempercayai dirimu sendiri. Intinya, dalam menentukan sebuah pilihan, kita harus bisa mengukur kemampuan diri kita sendiri, kapasitas kita, dan apa sih yang kita mau, jalan mana yang mau kita lewatin. Itu semua harus kita pahami sebelum mengambil sebuah keputusan. Jangan terlalu banyak berpikir, kamu udah dewasa, kamu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan terlalu banyak terpengaruh juga sama orang lain. Kalau menurut kamu itu baik, ya udah, pilih itu dan jalanin. Jangan takut gagal dalam menentukan pilihan. Jika gagal, kamu bisa kembali dan memilih ulang. Wajar, kita manusia. Kalau salah jalan, ya balik arah, cari jalan lain. Pada dasarnya, hidup itu memang sebuah pilihan kok. Kamu gak akan bisa lepas dari itu. Yang penting, kamu yakin dengan pilihan kamu sendiri. Selebihnya hanya perlu berusaha dan berdoa. Itu udah cukup. Dan setiap orang punya caranya tersendiri dalam memilih jalan hidup. Itulah kenapa kamu harus yakin dengan pilihan kamu sendiri. Karena pilihan-pilihan dalam hidup kamu gak akan sama dengan pilihan-pilihan hidup orang lain. Dan dalam menentukan sebuah pilihan, diri kamu adalah solusinya. Kamu yang paling penting dalam berperan. Karena apa? Karena kamu sang pemilih. Kamu sang pemilih untuk hidup kamu sendiri. Ya, sampai di situ mungkin cerita malam ini. Aku harap dengan cerita ini kalian bisa menemukan sedikitnya solusi untuk masalah kalian yang satu ini. Ataupun jika kalian ingin membagikan pengalaman kalian, atau kalian punya tips jitu tentang cara menentukan pilihan hidup yang baik, bisa kalian share di kolom komentar juga ya. Semoga dan siapa tahu pengalaman kalian bisa jadi salah satu solusi untuk orang lain yang membacanya.
Dan buat kalian yang pengen request cerita, kalian bisa DM di Instagram @darmawan__d, atau kalian bisa tulis requestan kalian di kolom komentar. Oke, sekian untuk malam ini ya. Semoga tidur kalian nyenyak dan mimpi indah. Selamat rehat, selamat terlelap. Terus dengarkan cerita kami di cerita malam sebelum tidur. Good night.